Oke ya. Oke, sedangkan 5 peserta lainnya akan menerima hadiah menarik ya. Ini menerima menarik, hadiah menarik ya, hadiah menarik yang akan kami sampaikan. Kalau nanti dia bentuknya adalah barang, nanti mungkin kami akan kirimkan ke kantor masing-masing gitu ya. Tapi kalau hadiahnya juga uang misalnya, ya nanti akan kami mintakan nomor rekening misalnya kan gitu. Kalau misalnya pakai nomor rekening, kalau misalnya. Kemudian materinya pertanyaan seputar pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pertanyaan yang di luar ini gitu ya. Nanti tidak ada pertanyaan tentang misalnya apa itu lelang misalnya atau mungkin apa itu cukai, bukan. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan biasanya di KPPN Pematang Siantar berhubungan dengan kami, itulah pertanyaannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa itu nggak pernah dengar, berarti Bapak Ibu nggak mengikuti gitu ya bahasanya ya. Nggak mengikuti perkembangan di KPPN Pematang Siantar. Oke ya. Oke, jadi itu ya. Cuma itu aja ya. Jadi selama bertanding Bapak Ibu, junjung integritas dan see you on top. See you on the top sebenarnya. Ini bahasa Inggrisnya setengah-setengah. See you on the top sebenarnya. Jadi silakan ya, seperti yang sampaikan Bapak Ibu nggak perlu khawatir sebenarnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang takut ini nanti saya jelek, dicap satker saya bodoh, bukan ya. Jadi ini membawa nama pribadi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ikut ya silakan, karena hadiahnya itu hadiah untuk pribadi gitu ya. Nggak mungkin hadiahnya dikasih sama satker kan gitu kan. Dibagi sama KPA, PPK, PPSM ya enggak kan gitu kan. Ini untuk Bapak Ibu yang ikut bertanding gitu ya. Jadi silakan enjoy aja Bapak Ibu ya. Bisa dijawab silakan, nggak bisa dijawab silakan juga gitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih. Ada yang mau ditanyakan, Bang, seandainya ada skor sama sampai babak akhir, apakah ada babak tambahan atau hadiahnya dibagi dua? Oke, jadi gini, karena kita menggunakan aplikasi Quizizz, ya, karena kita menggunakan aplikasi Quizizz, maka peringkat akan ditentukan oleh aplikasi, gitu ya. Jadi seharusnya sih nggak mungkin ada yang sama ya. Jadi nggak mungkin ada yang sama, karena bahkan kemarin itu pernah waktu kuis sebelumnya BPS Simalungun itu dia nilainya 10 benar semua gitu ya. Tapi peringkat satunya itu adalah peserta yang menjawab benar 9 gitu ya. Kenapa? Karena di aplikasi ini yang dihitung bukan cuma benarnya gitu ya, tapi kecepatannya gitu ya. Jadi semakin cepat dan tepat, maka Bapak Ibu akan menerima skor yang lebih besar daripada orang yang jawabnya benar tapi lama gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada faktor kecepatan tadi. Jadi silakan ya. Jadi bukan kami yang menentukan, tapi nanti aplikasi Swissis ketika dia memunculkan 1 2 3 gitu kan, ya berarti itulah juaranya. Oke, sudah siap? Ini Galaxy A7 bukan peserta ya, Pak? Galaxy A7 bukan peserta ya, Pak? Bukan ya. Nah, jadi biar jangan nanti kita mulai ternyata oke ya. Sudah? Siap, ini Pak Chandra sudah langsung megang kepala dia, mungkin agak pusing mungkin ya. Jangan pusing Pak, santai aja Pak. Kalau ada masalah di rumah nanti aja. Nanti bilang, nanti saya juara 1, saya bawa uang pulang ke rumah gitu ya. Untuk beli sayur gitu. Ya, contohnya, itu kan contoh. Siapa tahu kan 200.000 beli sayur kan bisa. Saya kan cuma 10.000. Kebetulan saya sering belanja. Jadi tahu harga. Mulai Bang. Kok sabar, nggak sabar kali. Udah pegang, udah dapat kemarin. Oke siap, ya. Oke saya minta jempolnya kalau sudah siap ya. Saya minta jempolnya. Ayo semuanya tunjukkan jempolnya. Jempol terbaik 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Jempol 12, 13, 15. Oke. Sudah ya? Oke, sudah siap semuanya. Saya lihat juga semua peserta sudah nampak mukanya yang tampan dan cantik-cantik ya. Oke, ada itu jempolnya yang warna kuning, ada warna putih. Baik. Kita mulai babak penyisihan ya Bapak Ibu. Kita mulai babak penyisihan. Silakan buka share screen-nya ya. Saya share screen dulu. Oh ya, maaf ya. Saya terlalu bersemangat ini. Ya, bentar ya, buka. Oke, kelihatan ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Silakan dibuka joinmyquiz.com ya. Joinmyquiz.com ya. Join my quiz, masukkan enter code. Pastikan namanya
namanya adalah nama peserta asli ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti buat namanya Bebek misalnya, terus Bebek ini juara 1, saya kasih ke Bebek juaranya. Nah, uangnya bukan ke orangnya gitu ya. Jadi tolong menggunakan nama aslinya gitu ya. Syukur-syukur ada yang pakai nama Chiltri gitu ya, terus dia juara 1, saya kasih sama Chiltri aja. Oke ya. Syukur-syukur ada gitu kan. Ini baru Bang Efrin yang masuk ya, baru Bang Efrin yang masuk. Oke, baru 2 yang masuk. Share screen lu. Iya, dia kan petugas itu, ribut kali. Oke, Bu Leni, Kak Leni, Bu Ade, Bu Sondang, Septian, baru 7 ya. Yang tadi yang hadir berapa Bang? 16? Kelebihan 16 ya. Oke, bagus. 9. Nah, ini silakan dipastikan ya. Oke, Pak Frans, Faisal, Pak Chandro ya. Bu Emi. Baru 12 yang lain. Nah, jangan sampai terlambat. Ini bahaya ini kalau terlambat. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita ini sudah mulai, maka peserta yang lain yang baru hadir, ya, atau mungkin yang baru login, ya, linknya nggak ada loh. Coba saya share, coba ya. Kalau copy yang ini bisa nggak ya? Kalau yang ini bisa nggak? Nah, yang ini saya share ya. Yang ini coba, yang diklikkan coba. Nah, yang saya share bisa nggak? Sebenarnya sih kalau ini sih diketik sebenarnya bisa baca. Ya. Ini kebiasaan orang ini share link. Share link apa di share ya. Butarida ini rajin Butarida ini. Mumpung Januari tahun depan diganti kan lumayan nih tahun ini. Iya kan Bu? Ketawa nggak ibunya atau nangis ibunya? Mana Butarida? Mana Butarida? Apa Pak? Oh iya Bu, oh iya, makasih Bu ya. Jangan marah-marah Bu, langsung marah gitu kayaknya. Nah, kan biar kelihatan kan orang Bataknya apa Pak katanya. Saya kan orang kita yang lain 20 ya. Banyak ya. Ini betul panitia semua ya. Gak ada lagi, sudah semua? Sudah semua? Mohon dipastikan ya Bapak Ibu ya. Ya, benar pintar ya, kata Pak Chandro ya, Bu Tarida ya, bukan kata saya ya. Oke, sudah semua kira-kira? Kita tunggu sampai 9.30 ya, biar kita mulai Bapak Ibu ya. Silakan panitia pastikan kalau itu memang adalah nama orang yang terdaftar ya. Tadi kalau memang dia tidak terdaftar, silakan kita kick nanti dia ya. Sudah deg-degan ya, nggak usah deg-degan Bapak Ibu ya. Ini bukan mau donor darah ini ya. Ini cuma untuk game. 21 ya. Oke, ada lagi? Sudah semua ya? Kita tunggu 9.30 ya. Sudah siap-siap. Jangan buka contekan ya Bapak Ibu ya. Jangan dibuka contekannya. Pastikan mukanya muncul semua ya. Oke. Tuh BPS Malungun ada tim hore-horenya itu. Ada Pak, ada. Ya. Di BPS Malungun banyak itunya, banyak supporternya ini. Nanti kalau Bu Tridani menang minta aja ya Pak ya. Siap. Siap. Oke, sudah ya. 9.30 kita mulai ya. 21 peserta ya. 21 peserta lomba cerdas cermat ya. Lomba cerdas cermat babak penyisihan ya. Kita akan mengambil 8 peserta terbaik ya. 8 peserta terbaik. Kita mulai dari sekarang. Suaranya. Manakah pejabat berikut yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah bayar? Ya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Baru 3 lagi yang belum menjawab. 1 lagi. Oke. Sudah semuanya menjawab. Mari kita lihat siapakah pertamanya.
Oh, ternyata Deltanius Lace ya. Itu peringkat pertamanya ya. Peringkat pertamanya mana tuh nggak muncul dia? Oh, jadi jawabannya adalah PPK ya, Bapak Ibu ya. PPK. Oke, lanjut. Langsung ada yang berpikir kok susah gitu ya. Nggak susah sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau memang Bapak Ibu mengerjakan harusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut next questions ya. Kita lanjut lagi pertanyaan kedua. Berikut ini belanja yang tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah adalah kredit pemerintah ya. Ayo, satu lagi yang belum menjawab. Satu lagi yang belum menjawab. Oke, sudah dijawab. Mari kita lihat. Jawabannya harusnya adalah belanja pegawai ya. Oh, ternyata Kak Fitri merebut singgasana. Jawabannya adalah 51 ya, Bapak Ibu ya. Belanja pegawai. Belanja barang modal itu harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Oke ya. Sudah lanjut. Lanjut. Kita lanjut lagi ya. Apa ini? Ya, dilarang melihat kanan kiri ya. Saya bilang siapa tahu ada hantu sebelah kiri kanannya jangan dilihat Bapak Ibu ya. Gak ada orang yang mau lihat hantu Bang gitu kan. Pasti semuanya mau lihat. Nah, oke ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Oke, next question, pertanyaan ketiga. Kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk membayar belanja perjalanan dinas. Manakah komponen berikut yang tidak dapat dibayarkan menggunakan KKP? Yang tidak dapat dibayarkan dengan KKP. Itu ada jadi 22. Siapa lagi nih? Ayo, satu lagi Bu Emi. Bu Eminya kemana itu? Kok Bu Eminya nggak jawab? Ayo. Oh, ternyata Bang Septian, Bapak Ibu ya, Bang Septian sebagai peringkat paling atas ya. Saya nggak mau lihat yang di bawah ya, kasihan nanti gitu ya. Oke ya, oke Bang Septian peringkat pertama. Jadi ini sebenarnya sedikit belajar ya, tapi nggak usah nanti kepanjangan. Uang harian ya, karena uang harian itu nggak boleh digesek ya Bapak Ibu ya, karena gimana cara geseknya gitu ya, nggak mungkin pegawainya punya mesin edisi masing-masing gitu ya. Jadi kartu kredit harus menggunakan gesek gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Wifi macet ya, aduh kasihan Bu Emi ya. Setiap akhir kerja benar pengeluaran dapat menyimpan uang tunai dari UP. Berapa maksimal uang tunai yang dapat disimpan? Ayo. Siapa tahu ada yang nyimpan 100 juta. Aduh, ayo. Ayo, dua orang lagi yang belum jawab. Aduh. Ayo ya, lanjut. Oh, masih Bang Septian ya. Masih Bang Septian. Jaringan. Nah, makanya saya bilang sebelum tadi mulai ya, pastikan jaringan Bapak Ibu aktif ya Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak aktif ya pasti dia nanti teritu gitu ya. Jadi saya sampaikan lagi, jangan dilarang bertanya ya. Dilarang untuk bertanya gitu ya. Kalau nanti kedapatan yang bertanya kiri kanan, saya pastikan nanti seperti itulah gitu ya. Oke ya. Oke, jadi 50 juta ya Bapak Ibu ya, maksimal 50 juta. Oke, kita lanjut lagi. Ini lagunya agak seram. Sesuai PMK gitu ya, proporsi UPKKP dapat diubah setelah mendapatkan persetujuan dari siapa Bapak Ibu proporsinya gitu ya. Yuk, silakan dijawab. Bu Emi masih juga ya jaringan ya Bu Emi ya. Oke. Oh iya, sudah mulai tergeser ya. Jawabannya adalah kepala kanwil Bapak Ibu ya, perubahan proporsi ya. Perubahan proporsi.
Ya, perubahan proporsi itu disetujui oleh Kanwil ya. Kepala KPPN hanya menyetujui persetujuannya apabila proporsinya 60-40. Kalau dia lebih atau berganti, maka perlu persetujuan dari kepala Kanwil. Ini dari tadi pertanyaannya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Oke, kita lanjut. Masih pertanyaan ke-6 ya, udah agak gerah ya. Nah, ini setiap bulan PNS menerima gaji induk. Kapan batas waktu pengajuan SPM gaji induk? Ya, kapan batas waktu pengajuan SPM gaji induk? Yuk, dijawab Bapak Ibu. Kapan batas waktunya? Harusnya tahu ya. Harusnya Bapak Ibu tahu. Oke. Oh, masih memimpin ya. Bang Septian masih memimpin ya. Masih memimpin ya, tanggal 15 ya Bapak Ibu ya, tanggal 15 ya, sebelum hari bulan berkenaan ya, tanggal 15, bukan tanggal 20. Tanggal 20 itu bukan SPM gaji. Oke, kita lanjut lagi. Manakah yang melakukan pengujian kode bus dan pembebanan akun? Nah ini, biar Bapak Ibu tahu ini, pengujian ya, pengujian kode bus. Wah, masih ada juga yang belum jawab ya. Tinggal 2 orang lagi yang belum jawab. Yuk kita lihat apakah. Oh, ternyata Kak Sophie ya, betul ya, bukan PPK Bapak Ibu ya, bukan PPK. PPK itu dia tidak menguji, tapi dia yang memilih gitu ya, dibebankan kemana. Tetapi yang menguji itu adalah PPSPM ya. Jadi PPSPM itu harus lihat dulu akunnya ini benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau PPK dia menentukan, yang menguji adalah PPSPM. Oke ya. Bukan petugas FO gitu ya. Itu saya tanya di Satker loh. Ini di Satker ya. Ini di Satker. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ini. Yang ini nobar, nonton bareng gitu ya. Lanjut. Satker selaku wakpa menyusun laporan keuangan ini kecuali ya Bapak Ibu. Kecuali dia kecuali oh, makin tergeser Bang Septian. Ya, betul. Jawabannya adalah laporan arus kas ya. Laporan arus kas. Kalau yang lain masih ada ya. Yang lain harusnya masih ada. LO itu ada, LRA, neraca apalagi ya. Laporan arus kas. Mari kita lihat leaderboardnya. Oke ya. Bu Sophie, Bu Betty, Kak Fitri dan sejenisnya. Gitu ya. Yang lain kenapa ini? Nanti ada yang masalah jaringan dan segala macamnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab. Yang bukan. Laporan LPG berikut yang bukan ya. Pertanyaan yang bukan. Dokumen pendukung yang bukan merupakan dokumen pendukung ya, yang bukan merupakan dokumen pendukung. Apakah itu? Oh, ada yang mulai merangkak naik, Bu Emi ya. Oke. Jadi ini masih banyak yang. Jadi daftarnya adalah daftar rincian penggunaan kas ya. Jadi kami nggak perlu daftar rincian penggunaan kas. Untuk berita acara, rekening koran, dan konfirmasi itu diperlukan ya. Itu diperlukan. Oke, kita lanjut. Masih pertanyaan ke-10 ya dari 25 soal. Yang di bawah-bawah, ayo silakan keluarkan kemampuannya. Ya.
masih bisa ya, masih setengah jalan, masih bisa untuk menggapai ya ranking pertama. Oke. Yup, sudah mulai naik lagi. Ada yang mulai turun, Bapak Ibu. Ya, betul ya. Jadi secara aturan ya UP nggak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Hanya khusus untuk akhir tahun itu diperbolehkan karena itu ada PMK tersendiri atau aturan tersendiri. Tapi secara aturan umum itu nggak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Oke, kita lanjut. Ada apa nih? Septian jangan jauh dari tower, bermenang kita. Oh ya, silakan ya. Dekat-dekat tower itu ya. Kita lanjut. Bukan aturan yang berlaku umum ya, Pak. Nah, ini aplikasi perbendaharaan saat ini yang belum disatukan dengan aplikasi Sakti adalah ya, yang belum satu ya, yang belum satu. Ada itu yang nggak ada ya. Nah, pasti Bapak Ibu yang kemarin ikut gitu ya, EOT Sakti pasti tahu nih jawabannya apa. Apa kira jawabannya? Oh, ada yang berubah atau ada yang salah ini? Atau ada yang lebih cepat? Oh, masih ada yang salah. Masih ada yang salah ya. Jadi aplikasi yang tidak masuk di Sakti adalah GPP ya. Simak BMN pasti ada, aset tab, RKKL pasti ada, modul penganggaran. Apalagi aplikasi SAS ya. Aplikasi SAS ya semuanya dimasukkan di situ. Oke ya, jadi GPP yang belum dimasukkan ke aplikasi Sakti. Kita lanjutkan. Oke. Apalagi pertanyaannya, modul pada aplikasi Sakti yang digunakan untuk mendaftarkan supplier dan kontrak. Ya. Apa itu Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu yang ikut EOT Sakti pasti tahu jawabannya. Kalau nggak ikut ya pasti nggak tahu. Silakan. Masih adakah yang salah? Oh, Bang Septian, karena dekat tower jadi lebih tahu lagi, gitu ya. Jadi untuk supplier dan kontrak adalah komitmen ya Bapak Ibu ya, bukan admin ya. Admin mendaftarkan pejabat, bukan supplier dan kontrak. Oke, kita lanjutkan. Oke, ayo. Ada pegawai meninggal pada tanggal 15 Oktober dan memiliki tanggungan anak istri. Yang bersangkutan berhak gaji terusan pertama pada bulan. Ayo, ini tentang gaji nih ya. Kita nggak mendoakan meninggal ya Bapak Ibu ya. Tapi siapa tahu kita tahu hak-hak kita ya. Hak-hak kita harus kita tahu ya. Harus tahu kita haknya. Walaupun meninggal nanti kan bisa. Oh, ada yang berubah Kak Betty ya, Kak Betty turun. Ya, betul sekali ya. Jawabannya adalah November ya. Jadi ada November. Untung nggak ada yang jawab tidak berhak ya. Kalau ada yang jawab tidak berhak, dia meninggal tiba-tiba nggak dikasih, janganlah ya. Jadi jawabannya adalah November ya. Gaji terusannya Bapak Ibu diberikan adalah bulan berikutnya setelah pegawai tersebut meninggal. Berarti bulan November. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Belanja menggunakan TOP tunai pada masa pandemi ya, dengan tidak menggunakan akun COVID maksimal sebesar berapa? Ini masih banyak yang bertanya ya. Ini biar sekalian informasi ya. Nah, untuk Bapak Ibu bendahara, saya nggak tahu, ini memang jarang disampaikan. Saya nggak tahu ada yang benar atau tidak ya. Ada yang memperhatikan atau tidak. Mari kita lihat apakah ini yang menjadi perusak. Oh, ternyata merusak ya. Betul sekali. Saya yakin pasti banyak yang nggak paham ini gitu ya. Jadi maksimal adalah sebesar 1 M. Ya Bapak Ibu ya. Sebesar 1 M. Jadi Bapak Ibu bisa pakai TOP tunai untuk belanja pada pandemi Covid ini dengan 1 M ya. Jadi silakan dipikirkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya tagihan sebesar 1 M. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut pertanyaan ke-15 ya. Pertanyaan ke-15. Menu yang digunakan oleh Satker untuk berkonsultasi dengan CSO, KPPN, dan Kanwil melalui aplikasi Onspan adalah, nah ini mengingatkan Bapak Ibu ini, kalau mau konsultasi dengan Satker ini pakai apa ini? Ya. Kalau KPPN pakai apa gitu ya? Kalau keseringan Bapak Ibu telepon aja gitu ya. Ini kalau jawabannya agak-agak gimana gitu, ternyata merubah susunan ya. Oke, ya ada pula yang jawab hai ya, hai. Jadi jawabannya adalah hai CSO Bapak Ibu ya, hai CSO ya. Jadi HDJBB, hai Kemenko memang ada, cuman itu bukan berkonsultasi dengan CSO di KPPN dan Kanwil. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan. Ayo yang masih di bawah silakan ya. Silakan, masih ada setengah lagi Bapak Ibu, 10 soal lagi. Mudah-mudahan bisa mengalahkan teman-teman yang lain ya. Ayo bisa. Ya. Semangat gitu ya. Jangan patah semangat gitu ya. Jaringan. Oh ya, jaringan. Indikator dalam IPA yang memiliki bobot penilaian yang paling tinggi adalah, nah ini paling sering ini. Kalau Bu Ida kalau udah marah-marah pasti dia ngomong kayak gitu. Sampai dibuatkan grupnya, coba bayangin. Ya. Karena dia penting. Oh, ada yang nggak bisa jawab ya, jaringan ya. Nah, jaringan memang agak susah ya. Ada yang berubah, oh ternyata berganti lagi posisinya, betul ya. Jawabannya adalah capaian output ya. Jadi capaian output yang nilainya paling tinggi dari semua indikator IKPA. Ini sampai sini, setahu saya pertanyaannya masih berkisar tentang itu ya. Sebenarnya yang dikerjakan Satker sebenarnya. Tidak ada yang melenceng ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ikut sosialisasi, ikut ini pasti Bapak Ibu paham. Lanjut, aplikasi marketplace yang dikembangkan oleh Kemenkeu, oleh DJBB dengan Bank Himbara adalah, ini baru ya, kita baru sosialisasi. Harusnya masih ingat ya Bapak Ibu. Harusnya masih ingat ya, apa aplikasinya. Ya. Harusnya masih ingat. Ini selalu dua yang nggak jawab ya, kayaknya jaringan juga. Kalau ada yang salah, mungkin dia nggak ikut ya. Kalau ada yang salah, mungkin dia nggak ikut. Ya betul ya, jawabannya adalah aplikasi DigiPay ya. Aplikasi DigiPay ya. Jadi yang baru diterbitkan adalah aplikasi DigiPay. Untung nggak ada yang jawab Tokopedia ya. Tokopedia gitu ya. Mau oke? Masih sehat Bapak Ibu ya? Masih sehat ya? Belum lari-lari ya Bapak Ibu ya? Masih agak-agak gimana gitu ya. Tadi kemarin ini penonton-penonton yang nggak mendaftar pasti agak-agak kecewa gitu ya. Harusnya kalau saya ikut, saya bisa juara 1 gitu misalnya ya. Nanti lain kali kita buat acaranya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ternyata soalnya segampang itu gitu ya. Apabila SPM yang diajukan oleh Satker dan ditolak melalui aplikasi SPAN dan muncul penolakan formal, maka indikator pada IKPA yang nilainya turun adalah, nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sering nih, kalau sering salah ini, dia kena kemana sih? Ada yang nggak jawab? Satu lagi yang nggak jawab. Yuk, jawabannya apa? Ada apa yang berubah? Oh, ada yang berubah. Ada yang berubah ya. Untung ini belum final ya, ini masih penyisian ya. Jadi pastikan posisi Bapak Ibu 8 terbaik dulu gitu ya. 8 terbaik, nanti di finalnya baru kita tembuskan gitu ya. Betul, jawabannya adalah kesalahan SPM ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau penolakan formal ketolak di aplikasi SPAN, maka dia akan masuk mengurangi kesalahan SPM. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan pertanyaan ke-19. Aplikasi perbendaharaan yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi keuangan antara Satker dan KPPN adalah, nah ini gampang harusnya ya. Gampang harusnya. Oh, semuanya menjawab ternyata. Bagus ya, semuanya menjawab.
jawab, jaringan sudah mulai pulih. Oh, tetap ya? Oh, enggak berubah. Oh, benar semua. Bagus. Terima kasih ya. Kalau untuk itu Bapak Ibu tahu ya. Kalau yang lain nggak tahu. Ya, bagus, bagus. Bagus ya. Yang lain tolong dipelajari ya. Jangan cuma rekon aja dikerjakan ya. Oke, bagus. Baru kali ini yang jawabannya benar semua. Dari tadi tak ada yang benar semua. Untung nggak ada yang salah semua ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-20. Sesuai dengan ND, SPM dengan nilai 5 miliar wajib menyampaikan RPD ke KPPN paling lambat. Nah, ini yang punya dana 5 miliar ya. Kalau nggak punya mungkin jarang. Tapi harusnya Bapak Ibu sering dengar ini. Harusnya Bapak Ibu sering dengar. Oke, semuanya selesai ya. Ini kayaknya jaringannya udah mulai bagus ini. Jadi jam 10 ya. Jaringan mulai bagus. Apakah ada yang berubah? Oh, ada yang berubah. Ini kelihatan ya. Baru Muni ini sering ya. Ya, jadi makanya di atas saya sebutkan sesuai ND ya Bapak Ibu ya. Bukan saya sebutkan sesuai PMK. Kalau PMK memang betul 5 hari kerja sebelum. Dan nilainya bukan 5 miliar, tapi 1 miliar. Nah, sesuai ND yang terbaru, itu adalah 3 hari. Dengan nilai minimal 5 miliar. Ya. Jadi saya sebutkan aturannya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak sebutkan mungkin saya salah. Ya. Jadi jawabannya adalah 3 hari. Kalau sesuai PMK memang 5 hari. Ini yang paling banyak salahnya, mungkin terkecoh ya. Terkecoh. Oke, udah agak dielus-elus dulu dadanya. Oh, saya salah gitu ya. Dielus-elus dadanya ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Hal-hal yang bisa dilakukan koreksi SPM melalui SPM koreksi adalah kecuali. Kalau Bapak Ibu nggak pernah koreksi SPM, bagus gitu ya. Tapi jawabannya juga harus benar. Ayo, 2 lagi, 1 lagi yang belum jawab. Oh ya, jawab semua ya. Mari kita lihat. Kecuali. Ya, ini kecualinya. Ada yang naik lagi ini ya. Tetap ya, berarti semuanya salah ini. Oh, cuma 1 pula yang benar. Pintar ya. 1 pula yang salah ya, 1 pula itu yang benar ya. Jadi yang nggak bisa diganti adalah jenis SPM ya. Kalau Reksus itu bisa Bapak Ibu ya, Reksus, bus dan uraian SPM itu bisa. Yang nggak bisa itu adalah diganti jenis SPM. Kenapa? Tidak mungkin Bapak Ibu mengajukan SPM gaji diganti menjadi SPM susulan. Nggak bisa ya, pasti nggak bisa itu. Atau mungkin SPM LS itu mau diganti menjadi SPM UP, nggak boleh. Ya, karena jenis SPM-nya nggak boleh diganti. Kalau yang lain itu pasti bisa, ya. Oke, Bapak Ibu paham ya? Jadi sedikit informasi gitu ya. Yang benar tadi berarti cuma Bang Ade ya, makanya dia naik ya. Enggak, siapa ya? Siapa tadi? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya siapa yang bisa benar ya? Coba, nggak kelihatan ya. Berarti dia disembunyikan ya, Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi cuma 1. Ini paling hancur ini kayaknya. Untung nggak ada yang benar gitu ya. Oke, kita lanjut ya. 4 soal lagi, tarik nafas dulu Bapak Ibu ya. Ini kita dilihat dulu apanya? Bu Sondang sama Bu Betty ya, sikit-sikit ya. Bang Asura masih bisa, Bu Yusi, Bang Chandro, ini Bang Chandro sengaja nih kayaknya. Ayo, masih bisa 8 terbaik ya. Yang Bu Dalia, Cindy, Septian, Ade, silakan dipertahankan ya. Oke. Oke ya, nanti ini belum fix ya. Kalau kami menemukan ada kecurangan pada saat melaksanakan ini, bisa kami diskualifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan senang dulu ya. Ini misalnya senang dia gitu ya. Jadi berdoa aja Kak Bu Sondang misalnya, kalau Bu Sondang peringkat 9 berdoa aja ada yang didiskualifikasi gitu ya, biar bisa lanjut ke berikutnya misalnya gitu ya. Atau mungkin berdua semua gitu diskualifikasi gitu ya, biar Bang Evin juara satunya gitu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Sudah ya, berarti 4 soal lagi. Kita lanjut. Jenis rekening saat ini yang digunakan oleh Satker untuk rekening bendahara pengeluaran atau penerimaan adalah, ya, pasti udah sering dengar ini ya. Ini sering dengar ini. Sering dengar apa sih jenis rekeningnya gitu ya. Pasti jenis rekam.
Oke, semuanya jawab ya. Pas pula semua jawab, pas pula masih ada yang salah. Oh, ada yang berubah ya. Ternyata berubah juga ternyata. Oke, rekening giro. Ya, salah ya. Bukan rekening giro karena rekening giro sekarang sudah diganti menjadi rekening virtual ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya memang kita menggunakan rekening giro, tapi terakhir semua satker wajib menggunakan rekening virtual. Oke? Jelas ya? Kita lanjutkan. Surcharge. Oh ya, nanti ya. Sabar. Sejak ditetapkan PP 50 tahun 2018, kapankah pembayaran gaji induk setiap bulannya dilakukan? Pembayaran gaji induk ya. Jadi kalau Bapak Ibu terima SMS banking biasanya tanggal berapa tuh? Bukan pengajuan SPM tapi pembayaran gaji induk ya. Saya mau lihat ini ada yang jawab salah nggak? Oh, ternyata ada juga yang salah ya. Berarti Bapak Ibu yang salah itu berarti Bapak Ibu nggak punya SMS banking. Itu jawabannya pembayaran loh Bapak Ibu ya. Bukan pengajuan SPM, tapi pembayaran. Artinya Bapak Ibu rekening uangnya masuk ke rekening kapan? Ada yang bilang tanggal 5. Ada yang jawab tanggal 15. Kalau tanggal 15 Pak, mungkin banknya udah nangis nanti dia. Ribut dia Pak. Lagi ke kita itu Pak. Dulu jawabannya adalah hari kerja pertama. Sekarang adalah hari pertama. Jadi Bapak Ibu yang PNS, setiap tanggal 1 itu Bapak Ibu gajinya sudah masuk. Kalau nggak masuk, berarti Bapak Ibu nggak diajukan oleh PBABB. Oke ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah tanggal 1 atau hari pertama. Kalender. Oke? Oke, ini tinggal 2 soal lagi. Saya mau lihat dulu leaderboard-nya ya. Ya, oke. Kak Fitri masih di atas. Septian, Bang Ade, Kak Sopi, Pak Faisal, Bu Cindy, Kak Dalia sama Pak Betty. Nah, ini Kak Sondang tinggal dikit aja, colek aja Kak Betty-nya. Dikit aja gitu ya. Bertarung baru Asura ya. Asura masih bisa. Ayo yang lain masih bisa ya. Bang Efrin pun masih bisa sebenarnya. Bang Efrin masih bisa. Bu Tarida apalagi, semangat ya. Ya masih bisa Bapak Ibu ya. Jadi semangat ya. Kita peringkat yang 8 besar ya. Jadi mau dia peringkat 1 Kak Fitri ya belum tentu gitu ya. Oke, lanjut ya. 2 soal lagi Bapak Ibu. Masih ada ya? Masih semangat ya? Masih semangat. Ayo kita lanjut. Batasan pembayaran menggunakan UP adalah 50 juta kepada satu penerima. Namun, setelah mendapat persetujuan dari siapa? Kita bayar 50 juta bisa, tapi setelah mendapat persetujuan dari siapa? Kita nggak ngomong COVID ya Bapak Ibu ya. Kita nggak ngomong COVID ya. Kecuali dia bilang COVID ya. Baru. Saya nggak tahu, ini pasti ini nggak berubah karena semua jawabannya salah ini. Iya kan? Betul kan? Semuanya jawabannya salah. Jadi Bapak Ibu gitu ya, maksimal seaturan PMK 190 sebagaimana diubah dengan PMK 178 disebutkan bahwa maksimal kwitansi yang bisa dibayar bendahara adalah 50 juta. Kalau lebih satu penerima, satu kwitansi lebih dari 50 juta, maka Bapak Ibu wajib izin ke Dirjen Perbendaharaan. Ya, paham ya? Makanya kemarin, kenapa tadi pertanyaannya, waktu pandemi COVID-19, kenapa bisa 1M? Itu karena diberikan persetujuan oleh Dirjen Perbendaharaan. Menggunakan UP kepada satu penerima sebanyak 1M. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi, kalau jangan sekali-sekali Bapak Ibu, kalau bukan pandemi COVID ya, itu menggunakan kwitansi, membayar kwitansi sebesar lebih dari 50 juta ke satu rekanan menggunakan UP. Itu tidak diperkenankan. Oke? Ini pasti nggak berubah. Kenapa? Karena semuanya salah gitu ya. Baru inilah yang semuanya salah Bapak Ibu ya. Yang semuanya salah. Mungkin nanti saya bikin kursus PMK 190. Oke, masih ada harapan? Kak Sondang masih ada harapan nih. Ini nggak berubah dari tadi ya. Silakan Kak Betty dicolek aja ya. Kalau Ibu Sisi, Bang Chandra ini sengaja. Bu Emi apalagi, Bu Mas Nyari, Pak Delta, Bu Devi, Pak Frans, Pak Wadli, yang lainnya ya. Enggak bisa saya sebutkan. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir.
Ya mungkin kalau ranking 1 pasti mungkin masuk lah ya. Kalau kita lihat dari sini, paling yang berdebat ini Kak Betty sama Bu Sonda. Gitu ya. Ayo Home Pimpa aja, Home Pimpa. Bayar 50.000 misalnya kan, biar masuk. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-25 dari 25 soal babak penyisihan Ori Cerdas Kapten Pematang Siantar. Kita lanjutkan. Pembayaran atas beban APBN dapat langsung melalui bendahara pengeluaran. Berikut ini manakah yang bukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui LS bendahara? Yang tidak dapat dibayarkan dengan LS bendahara. Mana yang lain? Kok nggak jawab? Lah, pada kemana Bapak Ibu? Ini karena sudah yakin juara ya, makanya nggak mau jawab. Nggak boleh kayak gitu. Nanti tiba-tiba. Oh, ada yang naik, ada yang turun. Ya, pertanyaannya adalah, saya baca lagi, pembayaran atas APBN dapat dilakukan secara langsung melalui bendahara pengeluaran. Berikut ini manakah yang bukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui LS bendahara? Uang lembur bisa nggak dibayar ke bendahara Bapak Ibu? Bisa ya. Honor bisa, apalagi honor. Gaji terusan bisa Bapak Ibu, kalau memang rekeningnya itu tidak aktif lagi. Yang nggak bisa adalah gaji induk. Sekarang masih ada nggak Bapak Ibu yang terima gaji induk itu dari bendahara? Nggak ada ya? Pasti nggak ada ya? Semua gaji induk pasti dikirimkan ke rekening masing-masing. Tidak boleh lagi melalui bendahara. Makanya gaji induk itu wajib menggunakan SPMLS ke para pegawai. Oke, mari kita lihat siapakah juaranya Bapak Ibu untuk babak penyisihan. Masih memutar, deg-degan, saya deg-degan ini. Saya deg-degan. Siapakah juaranya? Oh, juara 3 adalah Bang Septian, juara 2 adalah Kak Fitri, dan juara 1 adalah Bang Ade. Ya, ini peringkatnya ya. Jadi kita ambil sampai peringkat 8. Wah, ternyata Kak Dalia malah yang terturun. Berarti Kak Betty sama Kak Sondang ini kong kali kong untuk maju bersama ya ke babak selanjutnya gitu ya. Maju bersama ke babak selanjutnya. Oke ya. Baik, jadi ini peringkatnya. Oh, gimana? Nanti bentar kami diskusi dulu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang perlu kami tanyakan. Oke ya. Nanti kami diskusikan, nanti akan kami tentukan siapa yang maju ke babak finalnya. Sebentar, kurang lebih 5 menit Bapak Ibu.
Oke, baik ya. Kami tadi ada satu orang sih sebenarnya yang kami lihat nanya-nanya, tapi setelah kami konfirmasi nggak ada ya. Jadi dia jawab sendiri, gitu ya. Jawab sendiri. Jadi kami putuskan ya. Kami putuskan yang masuk ke babak berikutnya adalah peringkat tetap sesuai dengan peringkat di sini ya. Jadi peringkat 1 sampai dengan peringkat ke-8 ya. Jadi untuk siapa nih? Bang Ade, Kak Fitri, Bang Septian, Bu Cindy, oh ya, Bu Sopi, Pak Faisal, Kak Betty sama Kak Sondang, ya silakan ya. Kita sebentar lagi 10 ya, kita ke babak final. Untuk yang lain bisa tetap mengikuti ya, tapi tidak bisa ikut tanding ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta yang lain yang gugur ya menjalankan tugas nanti kita bisa menonton yang teman-teman yang lain untuk mengikuti pertandingan finalnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tapi kalau memang ada kegiatan yang lain dipersilakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menonton silakan ya. Silakan. Pertanyaannya tidak sama ya. Jadi pertanyaannya ini 35 soal, kurang lebih sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi pertanyaan secara umum sebenarnya. Oke, kita tunggu sampai 10.10 ya. Silakan mau minum dulu, tarik nafas dulu ya. Tarik nafas. Ya, tarik nafas. Gitu ya. Tarik nafas. Biar agak sedikit gitu ya. Jadi untuk waktu sebenarnya pas ya Bapak Ibu ya, 20 detik ya. Kalau 30 detik terlalu lama, 10 detik terlalu kecepatan. Jadi kita buat yang 20 detik ya. 20 detik kurang lebih sudah memenuhi pertanyaan. Jadi silakan. Kalau Bapak Ibu mau menguji gitu ya, mau menguji boleh silakan diikuti, dijawab masing-masing gitu ya, dikasih contekan. Siap, siap. Makasih Bu Leni sama Pak Chandro, silakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini lagi serius bisa ya bikin contekan. Iya. Kenapa Bu Asniari? Tadi laptopnya hang Pak, tiba-tiba Gitu ya. Harusnya Ibu bisa juara 1 tadi ya Bu ya. Juara 1 aturannya Pak. Gara-gara rambut Bapak juga aku rasa itu. Oh gitu ya, terlalu agak itu antena Bu. Bercanda Makanya Pak, bercanda. enggak apa-apa. Ini jaringannya di sini bagus karena ini Bu. Jadi agak cepat dia. Cepat dia menangkap sinyal Bu. Baik, nanti Oke, siapa Pak. tahu ada lagi kayak gini Oke, nanti Pak. diikuti aja Bu ya. Oke ya. Nah, oke. Sudah untuk peserta yang lain sudah siap ya. Oh iya. Lain kali rambut Bang Siltri apa itu? Puls. Puls. Apa sih puls? Jelas juga Kak Betty. Makanya aku heran Kak Betty yang hidup di laut aja ya di laut, di hutan aja jaringannya bagus gitu ya. Macam Bang Evin di Simalungun. Bu Emi yang di kota coba bayangkan. Saya bingung sebenarnya. Itu perlu juga itu kita pertanyakan gitu ya. Sayang sekali ya Kak Dahlia tadi peringkat 6 tiba-tiba harus tergeser. Oke, yang lain sudah siap ya? 8 peserta. Ya, 8 peserta. Saya share screen ya. Saya share screen itunya. Kuisisnya silakan dijoinkan untuk 8 peserta yang lolos tadi. Saya sebutkan lagi Pak Ade, Bu Fitri, Pak Septian, Bu Cindy, Bu Sofi, Pak Faisal, Bu Betty, sama Bu Sondang. Ya. Silakan join kembali ya. Silakan join kembali. Yang diperkenankan hanya untuk 8 orang tadi. Oke, silakan. Perlu saya sampaikan lagi, mohon untuk Zoom-nya tetap dinyalakan dan menghadap muka ya Bapak Ibu. Ya, tidak diperkenankan untuk mematikan ya. Dan tidak boleh bertanya ke teman sebelah kiri kanan atas bawah. Kenapa? Satu nanti ruginya Bapak Ibu didiskualifikasi.
satunya kadonya hadiahnya nanti bagi 2 gitu ya. Jadi nggak bagus gitu ya kalau bagi 2 kan gitu. Ini mending buat saya juga gitu ya. Udah dapat 50.000 bagi 2 lagi kan. Nggak enak gitu ya. Jadi tolong untuk ditunjukkan ya. Jadi yang lain boleh mengikuti. 2 lagi siapa yang belum ini? 2 lagi Kak Betty ya. Kak Betty sama Sophie udah. Siapa satu lagi? Ade ada kok. Ade ada. Fitri ada. Bang Septian ada. Faisal. Siapa satu lagi? Betty. Satu lagi? Oh, Cindy. Apa itu? Itu loh Kak linknya. Cindy. Cindy udah. Mana? Join ayo. Bentar, Bang. Oke Iya, ya. Bang. Oke, 8 ya. Jadi perlu saya sampaikan hadiahnya ya, perlu saya sampaikan ya. Walaupun mungkin kalau kata orang kemarin itu hadiahnya terlalu kecil gitu ya. Tapi itu yang ada Bapak Ibu ya. Kalau memang kami bisa ngasih 5 juta, kami kasih 5 juta gitu ya. Cuma masalahnya uangnya yang tersedia cuma. Satu lagi tadi pemenangnya adalah Ade, Widya Fitri, Septian, Cindy, Sophie, Faisal, Betty, Sondang. Jadi ada 8 ya. Kalau ini harus serius ya, karena ini memperebutkan juara 1 dan 3 ya. Juara 1 dan 3. Iya Kak. Aman ya. Kita juara 1, 2, 3 mendapatkan hadiah utama ya. Hadiah utamanya berupa saldo atau uang elektronik ya, atau mungkin bahasanya Imani sebenarnya punya Mandiri ya, tapi dia adalah uang elektronik gitu ya, yang kami bagikan ke 3 orang. Kemudian 5 orang peserta lainnya yang masuk ke babak final wajib akan menerima hadiah sudah akan menerima hadiah menarik. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, hadiah menariknya nggak bakal lebih dari hadiah juara 3 ya. Nanti siapa tahu kan juara 1, 2, 3 uang elektronik, ternyata juara hadiah menariknya berupa mobil gitu kan. Kan aneh kan gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Tetap hadiah menariknya itu pasti lebih kecil. iPhone ya. Nanti Kak tunggu KPPN jadi apa Kak? KPPN punya DIPA 50M, nanti hadiahnya masing-masing iPhone ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Yang 8 peserta boleh acungkan jempolnya biar saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah siap ya. iPhone ya, iPhone. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain mana? Thumbs up-nya, thumbs up-nya. Sudah ya, siap ya? Oke. Nah, masih segar-segar ini. Muka-muka mau mendapatkan uang 200.000. Oh ya. Oke. Siap ya? Sudah, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Ini soalnya ada 35 soal ya. Ada 35 soal dan kurang lebih sama seperti pertanyaan yang tadi. Oke, kita mulai dari sekarang. Dalam pengelolaan keuangan negara, Menteri Pimpinan Lembaga bertindak sebagai apa? Ayo, silakan dijawab. Menteri dan pimpinan lembaga ya, sebagai apa? 2 lagi, 1 lagi. Oke, semua sudah menjawab. Mari kita lihat. Apakah ada yang salah? Ini lebih seru kalau semuanya benar gitu ya. Oh, yang jawab benar cuma 1. Yang jawab benar cuma 1. Jadi namanya adalah Chief Operating Officer ya. Itu ada di Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. Ada di Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa disebutkan menteri dan lembaga itu adalah sebagai Chief Operating Officer, COO. Sedangkan Menteri Keuangan selaku BUN itu namanya adalah Chief Financial Officer atau CFO ya.
Jadi kalau menteri, mungkin yang jawab 3 ini mungkin dipikirnya Menteri Keuangan, bukan ya, menteri dan pimpinan lembaga itu sebagai COO. Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada pula yang jawab General Manager ya, JM ya, jawab JM. Oh Tuhan, Kak Betty udah ketawa kayak dia itu. Lanjut, Satker dapat melakukan belanja kepada UMKM melalui katalog marketplace Kementerian Keuangan dengan KKP. Berapa batas maksimalnya dengan KKP? Ayo, dengan KKP belanja di marketplace Kementerian Keuangan berapa maksimalnya? Ya. Ayo. Pasti benar semua ini. Kalau kemarin dia ikut marketplace. Nah, Kak Betty, ini dia nyontek ini kayaknya enggak ya? Dia pula yang benar sendiri gitu ya. Oke ya. Jadi aturan terbaru tentang PMK KKP itu kemarin kami sampaikan juga mungkin ya, bahwa maksimal 200 juta. Makanya Bapak Ibu kami berharap Bapak Ibu pakai marketplace DigiPay tadi ya. Kemudian belanja menggunakan KKP. Kenapa? Bukan 50 juta Bapak Ibu, tapi 200 juta. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mungkin sekarang kalau pakai di atas 50 juta belanja mungkin pakai apa namanya? Bukan bisa penunjukan langsung ya, pasti pakai nanti ya semacam PBJ. Tetapi dengan KKP dan di marketplace itu bisa 200 juta. Jadi silakan kalau memang mau menggunakan itu. Oke ya, jadi bukan 50 juta ya, lebih besar yaitu 200 juta. Kok bisa tahu Kak Betty ini ya? Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke ya. Yang berikutnya, kapan hak tagih atas beban negara menjadi kadaluarsa? Ya, biar Bapak Ibu tahu ini muka Kak Fitri muka-muka bingung deh. Apalah pertanyaannya? Ayo satu lagi yang belum jawab, Kak Fitri. Ini pasti mikir kok susah ya, lebih susah dari yang tadi. Jadi ya lah, ini kan memperebutkan uang ya, pasti lebih susah dong. Kalau gampang ya, semua nanti yang benar. Oh benar, banyak juga yang benar ya. Banyak juga benar, betul. Jadi 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bayar, ya misalnya Bapak Ibu ada kontrak misalnya, 5 tahun itu nggak bayar, maksimal 5 tahun, itu masih bisa diminta untuk membayarkan. Ya. Jadi macam kekurangan gaji, segala macam itu masih bisa dibayarkan asal masih dalam waktu 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun itu nggak bisa dibayarkan lagi. Jadi itu untuk pemberitahuan ya, untuk Bapak Ibu. Sebenarnya nggak susah Pak. Sebenarnya itu gampang. Cuman kita aja mungkin ya agak nggak memperhatikan. Ada 10 tahun ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nanti setelah ini ada soal yang lebih gampang lagi. Jadi itu kan pemanasan harus kelihatan susah. Oke, ini susah lagi nggak? Nah, kan gampang kan? Aplikasi Sakti menggantikan aplikasi existing seperti SAS dan lain-lain. Digunakan oleh seluruh Satker mulai. Jadi selalu disampaikan ya, bahwa seluruh Satker mulai kapan kita gunakan. Ya. Saya nggak tahu, kalau masih ada yang salah sih saya kurang tahu. Masih ada juga yang salah ya. Masih ada juga yang salah. Siapa yang salah? Oh, 1 Januari. Nah, ini yang tertipu ya. Jadi 1 Januari 2022, bukan 2021 ya. Jadi mulai 1 Januari 2022 semua Satker menggunakan aplikasi Sakti. Ya mungkin yang di sekarang udah ada yang pakai udah, tapi kan masih sebagian, bukan seluruh Satker ya. Jadi seluruh Satker mulai 1 Januari 2022 menggunakan aplikasi Sakti. Oke ya, kacau dia. Oke, lanjut. Masih aman jantungnya, masih ya? Masih aman jantungnya ya. Indikator pada IKFA yang membandingkan antara realisasi anggaran dengan halaman 3 DIPA adalah, kalau ini udah jelas ya, nak di jawabannya pun ada namanya kan gitu kan. Siapa yang nggak jawab ini? Kak Betty, ayo jangan bingung Kak Betty. Saya tahu nilai kakak ini jelek ini untuk ini. Nilai kakak tahu saya Satker kakak nilainya jelek untuk ini, tapi kakak harus milih gitu ya. Ada pula yang salah itu ya. Ada pula yang salah itu. Ada pula yang salah. Kok penyerapan anggaran pula gitu ya. Siapa yang salah? Nggak bisa saya lihat. Kak Betty pula udah yang terakhir salah lagi gitu ya. Nah, kalau udah jelas-jelas pilihannya. Pilihannya ada loh. Deviasi halaman 3 DIPA loh.
Astagfirullah. Oke ya. Jadi deviasi halaman 3 DIPA ya, itu ada indikator tersendiri. Kalau penyerapan anggaran ada juga indikatornya tersendiri. Itu nggak membandingkan, tapi dia target apakah benar sebesar itu atau tidak. Oke ya. Ini masih pertanyaan kelima, udah dakdikdur ya. Kak Betty, oh iya ya, pantas Kak Betty masih di atas. Kak Sondang, ayo Kak Sondang semangat ya. Masih bisa ya. Bu Pangade, Kak Cindy ya. Semuanya masih bisa lah. Masih pertanyaan kelima. Masih ada 30 soal lagi yang gampang-gampang. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Pertanyaan ke-6. LPJ bendahara pengeluaran penerimaan disampaikan ke KPPN paling lambat. Nah, jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Paling lambat. Terkecoh. Dua lagi yang belum menjawab. Oke, Oldan harusnya nih semuanya benar. Harusnya semuanya benar. Masih ada yang salah. Oh, ada yang naik ya. Ini ada yang salah juga. Ya, bukan 10 hari kerja ya. 10 hari kerja itu kayaknya capaian output kalau nggak salah. Yang jadi tanggal 10 ya. Tanggal 10. Tanggal 10 ya Bapak Ibu ya. Bukan 10 hari kerja. Yang 10 hari kerja kayaknya capaian output kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. Oke ya. Siapkan jantungnya dulu ya. Ini pertanyaan makin kesini makin gampang gitu ya. Bukan makin susah gitu ya. Harusnya sih gampang. Oke, kita lanjut kembali. Ayo Kak Fitri semangat. Iya, semangat Kak Fitri. Nanti bagi 100.000. Untuk PNS yang meninggal biasa dan memiliki tanggungan berhak memperoleh gaji terusan sebanyak berapa kali? Ini jangan didoakan ya pegawai yang meninggal ya, biar tahu ya, jangan. Harusnya tahu, minimal Bapak Ibu tahu lah. Nah, Cindy udah megang kepala ini, masa dia nggak tahu? Betul ya. Ya, ada yang salah ini. Kak Betty makin lama 3 kali salah ya. Jadi kalau Bapak Ibu meninggal gitu ya, dikasihkan dan punya tanggungan, itu ada bahasanya punya tanggungan, itu dikasih 4 kali ya. Jadi 4 kali diberikan gaji terusan ya. Itu PNS. Kalau untuk polisi dia biasanya 6 kali. Oke, sudah ya. Dari 3 orang aja. Mungkin karena ini yang 3 orang ini ada pegawai yang meninggal ini, makanya dia tahu. Kalau yang lain kedua. Oke, kita lanjut ya. Ayo Mak Betty, ayo ya. Ada supporternya. Aplikasi perbendaharaan yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan atau KPPN kecuali. Nah, ini ada kecualinya ini. Ini seringkali saat kenanya ke saya ini, padahal sebenarnya saya nggak tahu. Kira-kira apa gitu ya. Masih ada yang salah? Kayaknya masih ada yang salah ini saya. Kalau ada yang salah mungkin nanti saya tunjukkan ke dia. Oh, ada pula yang berubah ya, ada yang berubah. Oh ya, benar semua ya. Untung nggak ada yang salah. Itu padahal udah gampang-gampang. Masih ada yang salah. Jadi 1DJA itu bukan aplikasi yang dikelola oleh KPPN ya, tapi oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sama-sama Kementerian Keuangan. Sama-sama Kementerian Keuangan. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-9. Saya yang nonton aja. Kartu kredit pemerintah hanya dapat digunakan untuk belanja yang bersumber dari dana. Nah ini. Ya. Cepat semua ini. Saya penasaran. Ini cepat semua terus salah. Bingung saya. Oh, nggak ada yang berubah ya. Ini berarti benar semua ini. Oh, nggak salah. Ini nggak salah ya. Jadi rupiah murni ya. Jadi PNBP, pinjaman dan hibah tidak boleh menggunakan KKP. Oke, bagus. Lanjut. Pertanyaan ke-10 ya. Pertanyaan ke-10. Telah dilakukan sertifikasi kompetensi untuk pejabat perbendaharaan. Yang tidak perlu mengikuti sertifikasi adalah saya mau tanya, ada yang salah nggak ini ya? Ini kan seru kan, kalau benar semua kan seru kan. Berarti yang juara itu ya adalah yang cepat-cepatan. Jadi kalau salah satu, betul ya. Kalau ada yang bilang KPA, Bapak perlu sertifikat gitu ya, siap-siap aja dipindahkan gitu ya. Jadi yang nggak perlu itu adalah KPA gitu ya.
Karena KPA itu ex officio kepala satker gitu ya. Jadi kalau kita anggaplah dia sudah lebih mampu daripada kita semua. Oke, aman? Ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini kenapa nggak berubah? Ya karena yang tadi semuanya sama-sama benar, gitu ya. Sama-sama benar. Nah, itu enaknya gitu ya. Jadi kalau sama-sama benar, ya berarti nggak bakal berubah. Berarti yang perlu adalah cepat. Ya kalau Bapak Ibu bisa lebih cepat menjawabnya, pasti poinnya pasti lebih besar. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Pertanyaan ke-11. Apabila pegawai pindah yang belum diajukan gaji dengan menggunakan SPM gaji induk, maka saat bulan berkenaan dapat dibayarkan dengan mengajukan kira-kira SPM apa? Kira-kira SPM apa yang diajukan? Ayo satu lagi. Oke, semuanya sudah menjawab ya. Kira-kira ada yang salah nggak ini? Oh, benar semua ya. Oh, nggak berubah. Nggak ada yang berubah ya. Oke, masih dipertahankan, betul ya. Jadi SPM gaji susulan ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat, pakai SPM gaji susulan. Kita lanjut. Aplikasi SAS modul silabi digantikan menjadi modul apa pada aplikasi Sakti? Ayo. Yang kemarin ikut EUT pasti tahu ya. Modul silabi ya. Panjangannya adalah Sistem Informasi Laporan Bendahara Instansi. Nah, itu kepanjangan silabi. Berarti kalau bendahara dia menggantikan modul, ada yang salah. Ada yang salah, makanya dia berganti. Ya, ada yang salah. Silabi itu adalah Sistem Laporan Bendahara Instansi. Saya kurang tahu kepanjangannya. Jadi yang digantikan adalah modul bendahara. Modul aset tetap dia menggantikan aplikasi Simak BMN ya Bapak Ibu ya, bukan Simak. Oke, ada yang berganti ya, ada yang turun. Oh, ayo Cindy, kenapa kau bisa yang terakhir Cindy? Kurang fokus ya. Nah, ayo lanjut, bisa, ini masih bisa lah, masih setengah jalan, ini setengah jalan pun tak ada, gitu ya, masih bisa. Kita lanjutkan. Pak Faisal, semangat Pak Faisal. Sophie. Salah satu komponen biaya perjalanan dinas jabatan adalah uang harian. Yang bukan merupakan unsur dari uang harian adalah, jadi kalau yang bendahara pasti tahu lah. Kalau yang bendahara, ya. Kalau enggak mungkin nggak tahu. Oh, ada yang salah ya. Ini enaknya pertanyaan-pertanyaan kayak gini untuk itu ya, uang makan. Bukan ya. Jadi uang makan itu ada namanya. Apa sih namanya? Ada. Jadi kalau kita baca aturannya itu ada namanya uang transport, uang saku, dan uang makan. Jadi Bapak Ibu, uang makan itu untuk menggantikan uang makan karena nggak dibayarkan di pembayar uang makan. Jadi tetap. Jadi uang representasi nggak ada ya. Jadi representasi itu biasanya digunakan pada saat dia rapat RDK ya, rapat dalam kantor. Penonton juga haus, ya silakan minum ya. Yang peserta pun boleh minum ya, deg-degan nih. Jadi uang representasi. Oke? Berubah ya. Kak Betty, mana dukungannya Bang Sarif untuk itu? Peserta tegang ya. Gak apa-apa Bu, asal bukan yang lain yang tegang ya. Kalau yang itunya tetap harus fokus dan tegang gitu ya. Oke, kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan. Ayo. Sebagai dasar KPPN untuk menerbitkan SP2D dari Satker, kapan batas waktu penyampaian SPM ke KPPN? Batas waktu ya, batas waktu. Pertanyaannya kurang jelas sih, tapi dari jawabannya seharusnya tahu. Sudah? Oke, ada yang masuk ya, ada yang berubah atau kebanyakan yang salah ini. Ya, jadi 2 hari kerja setelah SPM ditandatangani oleh setelah SPM diterbitkan ya. Itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kan disebutkan kalau tanggalnya SPM-nya tanggal hari ini, maka berlakunya 2 hari kerja setelah tanggal SPM ya. Jadi harus batas waktunya adalah 2 hari kerja.
Jadi kalau 5 hari kerja seharusnya tidak ya, karena kan masih ada SPM. 2 hari kerja SPP, SPP-nya belum menjadi SPM. Jadi hitungannya adalah SPM, bukan SPP. Oke, peserta tegang, tegang sekali ya. Jangan tegang-tegang ya. Kita lanjut. Oke, ketentuan Perpres. Kontrak terdiri dari beberapa bentuk. Yang bukan merupakan bentuk komitmen atau kontrak adalah, pasti tahu lah ya. Kalau Bapak Ibu tahu kontrak, ya pasti, karena yang udah jawab pasti tahu artinya adalah MOU, tahu ya? Memorandum of Understanding. Itu bahasa Indonesianya adalah nota kesepahaman. Ya, jadi seharusnya nota kesepahaman tidak merupakan kontrak ya, atau komitmen. Kwitansi itu bukan kontrak, tapi itu merupakan komitmen. Makanya pilihannya adalah komitmen atau kontrak. Ya, kwitansi wajib ya, karena kwitansi yang digunakan untuk pembayaran. Jadi yang nggak diakui adalah nota kesepahaman atau MOU. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu bikin MOU ke rekanan ya. Nah, oke, kita lanjut. Ayo lagi. Pertanyaan ke-16. Pejabat yang mengangkat bendahara pengeluaran adalah Menteri Pimpinan Lembaga. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada, ayo, siapa yang angkat bendahara Bapak Ibu? Siapa yang angkat bendahara? Kira-kira, saya nggak tahu, kalau ada yang salah ini, saya bingung. Nggak ada yang berubah, berarti semuanya benar ya. Yang mengangkat adalah pastinya Kepala Satker. Ya. Nah, ini karena pertanyaan seperti ini, kalau saya buat pilihan yang lain pasti bingung. Oke, pertanyaan ke-17, setengah perjalanan ya, setengah perjalanan. Kapan paling cepat kontrak berupa surat perjanjian yang membanding APBN ditandatangani? Ayo, cepat kontrak ditandatangani itu sejak kapan? Ya. Harusnya benar semua ini. Apakah benar semua? Oh, masih ada yang salah? Oh, ada yang salah. Ada yang salah. Ya, betul ya. Setelah IPA disahkan. Ya, setelah IPA disahkan. Apakah bisa? Bisa. Kalau misalnya disahkan itu tanggal 13 November misalnya, tahun lalu, sebenarnya bisa nggak buat kontrak? Bisa. Perjanjian bisa. Tetapi tanggal kontrak dan pelaksananya tetap itu dilaksanakan tanggal 1 tahun berikutnya. Ya. Jadi setelah DIPA disahkan, itu aturannya. Oke ya, aman. Masih situ jantung ya. Kita lihat posisi sementara persetengah jalan. Bang Ade, Bang Septian, Kak Betty 3 teratas ya. Yang lain masih bisa menyusul ya. Belum jauh sekali ya. Kak Sofi masih bisa lah. Cindy, Faisal, Kak Sondang masih, Pak Fitri apalagi. Ya. Masih ada setengah lagi ya. Kalau hitung-hitung setengah, kalau kali 2 masih bisa. Oke. Lanjut. Lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Soalnya gampang-gampang. Karena saya tahu jawabannya. Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Pengeluaran anggaran. Semangat Cindy dan Betty, semangat. Semangat kakak. Mengakibatkan pengeluaran anggaran. Ya. Jadi bahasanya siapa yang berwenang? Siapa kira-kira? Ada yang bisa tahu? Oh, ada yang salah ya? Ada yang salah. Oke, ada yang salah. Ya, salah ya. Bukan bendahara dan juga bukan PPSPM, tapi adalah PPK. Dia yang berhak untuk belanja sebenarnya. Dia yang berhak menentukan mana yang akan dibelanjakan. PPSPM hanya menguji ya apakah benar atau tidak. Bendahara pengeluaran dia nggak berhak membayar kalau PPK tidak menerbitkan SPBY. Ya, jadi yang berhak itu adalah PPK. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bendahara dan PPSPM itu nggak bisa jalan kalau PPK-nya tidak menerbitkan atau membuatkan SPP maupun SPBY. Oke ya, paham ya. Kemudian kita lanjutkan. Gaji yang dibayarkan ke PNS terdiri dari beberapa komponen berikut yang melekat pada gaji, kecuali yang melekat pada gaji.
Ayo, satu lagi. Ini Kak Sofi kok makin apa dia Kak Sofi? Semangat Kak Sofi, semangat. Kamu pasti bisa. Apa tuh? Ada yang salah? Enggak ada ya? Benar semua ya? Oh, ada yang salah. Siapa ini? Salah. Tunjangan jabatan ya. Jadi tunjangan struktural, tunjangan fungsional itu melekat sama gaji. Ya, kalau tukin tidak ya. Makanya tukin dibayarkan terpisah dengan gaji induk ya. Kalau dia melekat harusnya tukin itu dibayarkan bersamaan dengan gaji induk. Atau mungkin biasanya kita dapat THR dan 13 gitu ya. Tapi ini karena komponennya tidak melekat dengan gaji, maka dia adalah tukin. Oke ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan Bang ya. Bagian kontraktual yang dibayar kepada langsung, kapan paling lambat data kontrak disampaikan ke KPPE? Pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ini pertanyaan simpel. Simple. Oh, ada yang bergeser Kak Betty sama Kak Fitri gontok-gontokan ya, gontok-gontokan. Jadi jawabannya itu ada yang begini. 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Itu aturannya ya Bapak Ibu ya. Bukan setelah itu yang ya, setelah direkam ya jangan. Kalau Bapak Ibu rekamnya tahun depan ya tahun depan itu nggak mungkin tahun depan disampaikan ke KPPE kan enggak. Ya, atau sebelum SPM disampaikan bukan ya. Jadi setelah ditandatangani oleh rekanan itu wajib disampaikan ke KPPN. Paling lambat hari kerja. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-21. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan SPBY. Berikut merupakan lampiran SPBY kecuali SPBY ya Bapak Ibu ya. Kecuali tahu ini banyak yang masih paham ya. Oke. Ini rata-rata benar semua ya. Rata-rata benar semua ya. Kwitansi. Nggak mungkin kwitansi ya. Kwitansi harusnya tetap ada ya. Karena kan SPB itu lampirannya kwitansi. Memang secara aplikasi yang buat kwitansi itu di bendahara ya. Tetapi kan SPB itu biasanya dilampiri dengan kwitansi. Dan SK atau sprint itu nggak perlu seharusnya. Karena itu biasanya adalah tugas yang lain. Oke, lanjut ya. Makin kesini makin agak bingung ya. Saya pun yang bikin soal karena biasanya agak bingung jawabannya. Semangat. Pejabat perbendaharaan yang dapat menandatangani LPJ bendahara adalah jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh. Oke, benar semua ya. Kemungkinan nggak ada yang berubah. Oh, masih ada yang salah. KPA dan PPK. Nggak boleh ya. Seharusnya KPA dan bendahara atau PPK dan bendahara. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kalau dua-duanya KPA dan PPK, kalau dia merangkap, masa dia sendiri yang tanda tangan? Kan nggak mungkin kan. Tetap ada bendaharanya. Tetapi atasannya boleh PPK maupun KPA. Oke? Kita lanjutkan pertanyaan ke-23. Ayo, harus semangat. Masih bisa lah. Yang apalagi yang di bawah-bawah. Ayo Cindy, Sophie, Faisal, Kak Sondang, Fitri, ayo semangat. Masih bisa gitu ya. Harus semangat. Demi uang gitu ya. Semangat. Indikator. Ini saya nggak tahu ini. Oh, ada juga yang benar ya. Saya malah nggak yakin ada yang benar. Ya, betul ya. Jawabannya adalah 13 indikator. 13 indikator. Oke. Kita lanjutkan. Lanjutkan pertanyaan ke-24. Ayo, yang lain. Nah, ini pasti tahu lah. Hasil dari permohonan konfirmasi setoran penyelenggara yang disampaikan oleh KPPN ke Satker adalah tiket liburan ke Bali. Ya, betul. Tapi
Bisa Pak, itu tiket liburan ke Bali kan dari sini cuma 50.000 ongkosnya Pak. Bisa kan? Bali IG. Masih ada yang salah. Ada yang salah ya? Ya, bukan ya. Namanya adalah nota konfirmasi penerimaan negara ya. Bukan konfirmasi penerimaan, tapi nota konfirmasi penerimaan. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah baca ya mungkin ya. Kalau Bapak Ibu terima dari seksi bank, nanti dibaca. Namanya adalah nota konfirmasi penerimaan negara. Oke? Kak Sondang, coba tanya Bang Septianya kemana, Pak? Dia keluar itu ya, keluar Zoom. Bang Septiannya lagi DL itu Bang, lagi di Medan dia Bang. Oh iya. Dia ikut lah, lumayan 200.000 kok pikirnya. Pertanyaannya kenapa dia? Mungkin, Bang. Udah, belum. Dia juara 1 loh. Ini saya tergantung yang lain. Gimana? Kita lanjutkan atau kita tunggu dia? Lumayan kan hilang satu saingan gitu kan? Pas hilang satu saingan. Jangan kayak gitulah. Sinyal hilang. Coba saya tanya dulu ya. Nggak apa-apa ya. Saya tanya dulu ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya 5 menit ya. Atau dia. Ya. Hah? Nah, saya tanya ya. Nah, tunggu. Yang mau minum silakan minum. Tuh, lanjut. Oh, udah masuk ya. Jadi nggak berkurang saingan kata Kak Fitri ya. Ya, Kak Yusi yang sengaja itu. Kebanyakan uang Kak Yusi memang kadang. Ada Kak Yusi di situ. Udah. Bang Septinya udah ada. Udah, aman. Kita lanjut Bang Septian. Aman Bang Septi. Oke ya. Lanjut ya. Siap? Yang lain? Siap ya? Nggak ada yang kebelet kan? Oke, kita lanjut ya. Kasihan nanti Bang Septinya kalau kalah. Baru juara 1. Oke, sekarang pertanyaan ke-25 kita lanjut. Mari, silakan.
atas SPM yang diralat. Ralat SPM dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan hal sebagai berikut. Kecuali. Tidak dan kecuali. Berarti dia positif ya. Garis 2 Bu, positif. Siapa satu lagi itu yang ngisi? Mana Kak Betty-nya? Kok nggak ngisi Kak Betty? Kenapa? Oh, ya. Jadi bas ya. Jadi kalau tidak dan kecuali berarti dia positif. Yang bisa diubah itu adalah bas atau akun. Kode satker nggak boleh diubah, pagu anggaran jadi minus nggak boleh, jumlah uangnya jadi berkurang nggak boleh, ya. Jadi akun yang bisa diganti. Oke? Siapa lagi itu yang lari? Oke, lanjut. Oke ya, lanjut ya. Kak Betty, kenapa tadi nggak jawab? Oh, baru jawabnya. Baru jawab. Oke. Oh, baru masuk mungkin. Baru masuk. Oh, ini tadi. Gimana lanjut? Nah, biar makan-makan itu. Dia langsung ditagi. Belum menang aja udah ditagi. Kak Fitrinya, bayangkan lah. Nggak usah lah menang kalau gitu. Biar nggak usah dibagi. Iya, dihitung-hitung bagi 5 orang 100.000 kalau juga. Nah, gimana ini? Ya, ini. Lanjut ini. Siapa lagi itu? Sinyal ya Mbak Witi. Tadi tiba-tiba di sini sinyal. Dari tadi dia juara nggak ada sinyal itu. Alasan kali. Ini pun ini Bang Septi lagi keluar juga ini. Gimana? Udah lelah. Ya bentar lagi. Ini cuma 10 soal lagi kok. Ini kita karena nunggu yang lain aja sih. Jadi agak terdistorsi ya. Bahasanya terdistrak. Kuisnya cuma terjaringan gitu. Jaringan itu. Jaringan. Oke, gimana kira-kira? Jadi nggak seru. Yang tadi yang tegang, sekarang nggak tegang jadi tegang. Masih ada 10 soal lagi ya. 10 soal sih. Kalau kira-kira masih bisa ya. Semua masih berpeluang jadi juara sih. Juara 7, juara 5. Masih berpeluang. 1, 2, 3 masih lah. Masih bisa. Bro. Cindy, Sophie masih bisa. Bang Septi ya sekarang. Kalau Bang Septi keluar kan enak kan. Berarti nggak mungkin juga dia juara 1 juga. Makanya Kak, hotel mahal tapi kok susah wifi-nya. Kan aneh. Dibayar kantor lagi. Oke, gimana? Saya sih terserah Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang lanjut, lanjut. Kalau enggak, ya kita tunggu gitu. Kalau khususnya masih bisa ya, nggak ada masalah ya Bapak Ibu yang lain ya, bisa kan? Bisa ya, berarti kan, iya, memang sengaja memang Kak Fitri ini berjuara 1. Kuisnya aja masih muter-muter dia katanya. Kalau yang lain kuisnya bisa ya, yang zoomnya mungkin yang enggak. Kalau jadi. Kayak gini dia Cil, muter-muter dia Cil. Oh udah bisa ya Bang? Muter-muter dia Mas ini ya. Itu apa itu? Di mananya dia Bang? Di kuisisnya.
Reverse kan aja bang, nggak apa-apa kayak itu. Nggak jadi nggak juara kok bang, tenang aja. Bang. Itu mungkin matikan dulu pakai datanya baru hidupkan lagi. Iya, tadi bisa pakai data abang lagi. Iya, Udah aman. aman udah. Udah Aman balik ya. ya. Oke, oke ya. Sekali lagi bang. Oke, lanjut ya. Oke, yang lain masih di situ jantungnya. Ayo, yang peringkat-peringkat paling terakhir masa kalah sama yang di atas kan gitu kan. Masih muda-muda ini. Sophie, Cindy, Bu Sonda, Kak Sondang, Faisal, Kak Betty. Ayo, masih bisa. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3, pertanyaan ke-26. Gak usah takut nanti dibagi. Yang bukan komponen biaya perjalanan dinas pindah. Yang bukan komponen biaya perjalanan dinas pindah. Kalau Bapak Ibu pindah, biasanya yang nggak dibayar itu apa? Apa kira-kira? Ada yang jawab, kalau ada yang jawab salah berarti dia nggak berani pindah dia. Oh, memanfaatkan kesalahan. Ya, betul ya. Bapak Ibu nggak mungkin nggak dibayar uang harian sama transport, apalagi transport. Bapak Ibu pindah dari Siantar ke Medan aja dibayar transport ya, nggak mungkin nggak dibayar ya. Apalagi uang harian, ya tetap dibayar. Yang nggak dibayar ada penginapan. Karena nggak mungkin Bapak Ibu, misalnya pun Bapak Ibu contohnya pindah dari Siantar ke Papua, itu Bapak Ibu nggak boleh nginap, gitu ya. Karena dia harus langsung terbang. Oke ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Jangan ada yang sengaja disalah-salahkan ya, biar nggak juara ya, biar nggak dibagi uangnya, nggak boleh kayak gitu. Tunjukkan bakat terbaiknya. Oke ya, lanjut ya. Pertanyaan ke-27. Pejabat permendara yang dapat dirangkap oleh KPA adalah Ayo. Yang bisa dirangkap, harusnya jangan ada yang salah ini. Harusnya. Nggak ada yang berubah ya. Berarti rata-rata benar semua. Oh, ada yang salah. Kenapa nggak bisa? Menyusun laporan keuangan. Bisa ya. Yang nggak bisa, mana? Yang bisa dirangkap itu adalah PPSPM. Ya. Kalau penyusun laporan keuangan, yang apa sih apa ya? Yang dapat ya. Penyusun laporan keuangan ya sebenarnya bisa. Cuma kan biasanya dia adalah penanda tangan, bukan sebagai penyusun. Ya, di aturannya disebutkan adalah PPSPM. Oke, lanjut. Siapa yang salah tadi? Kak Betty. Ya, benar dia. Batas waktu revolving UP yang dimiliki oleh Satker ke KPPN adalah ayo satu lagi yang belum jawab. Batas waktunya ya, Bapak Ibu. Batas waktu revolving UV itu masuk ke IKPA. Nggak ada yang berubah, berarti kurang lebih benar semua. Oh, ada yang salah ya. 1 minggu dan 2 bulan. Jawabannya adalah 1 bulan ya. 1 bulan sejak SPDB terbit. Makanya ketika Bapak Ibu terlambat mengajukan GU, ya, makanya kan Bapak Ibu sering ditelepon itu kan, karena itu 1 bulan ya. Nanti kalau dia terlambat akan dikenakan surat pemberitahuan dan IKPA-nya pasti berturun, pasti turun. Oke ya, kita lanjut. Masih ada yang salah ya soal itu. Sertifikat kompetensi berlaku berapa tahun? Itu sama ya. Itu sama. Berlaku berapa tahun? Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan. Kira-kira berapa tahun Bapak Ibu? Oh, ada yang jawabnya satu yang berbeda ya. Dia jawabnya tidak ada batas waktu. Oh, salah ya. Dia memiliki batas waktu 5 tahun.
Mungkin sertifikat PBJ ya, sertifikat PBJ yang tidak memiliki masa waktu ya. Tapi kalau sertifikat kompetensi PPK, PPSPM dan Udara, dia punya waktu 5 tahun. Kita lanjutkan, ayo. Ini pertanyaan ke-30 ya. Ayo, sedikit lagi. Jabatan fungsional yang pembinanya adalah Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB dan KPPN selaku pembina jabatan fungsional di daerah adalah, ayo Bapak Ibu, ayo yang punya javung-javungnya, biar Bapak Ibu tahu siapa pembinanya ini. Kalau Bapak Ibu salah pilih, berarti ya nanti salah pembinanya salah. Ada yang benar, benar juga ya. Rata-rata benar semua. Ini dari tadi nggak berubah loh. Berarti rata-rata semuanya benar. Ya, ada yang salah. Siapa yang jawab analis anggaran? Boleh tahu saya? Bareng aku. Pasti Kak Betty. Kalau nggak ngaku. Jadi bukan ya, analis anggaran itu dia itu pembinanya adalah Direktorat Jenderal Anggaran ya Bapak Ibu ya, bukan DJPB ya. Jadi penyuluh perpajakan itu adalah KPP, analis kepegawaian itu adalah BKN ya. Jadi yang dibina oleh DJPB atau KPPN adalah analis pengelolaan keuangan APBN ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan 5 lagi ya. Kalau 5 lagi kira-kira masih bisa berubah nggak ini ya? Satu pertanyaan jawabannya berapa sih ya? 700 ya? Sekali benar ya? 700. Kalau 700 kali 5, 350. 3.500. 3.500 masih bisa lah. Faisal mungkin yang nggak ada harapan, mungkin ibu kita tercinta Bu Sofi. Masih bisa, 15 masih. Oh, Kak sama Kak Sonda pun 15.3. Masih lah. Masih bisa. Nanti kalau kita bilang nggak bisa, pasti nggak semangat dia. Harus kita bilang bisa. Semangat, semangat. Kita lanjutkan pertanyaan ke-31. Seru-seruan, seru-seru. Jenis UP yang tidak mewajibkan bendahara untuk melakukan potongan dan pungutan pajak PPh pasal 22 dan PPN adalah, ayo. Jadi biar kita sama-sama tahu nih. Jadi sebenarnya soalnya itu tergantung semua ya. Jadi biar sekalian menambah informasi ke Bapak Ibu semua. Apa itu? Ada yang benar? Saya malah ragu ada yang benar. Wah, banyak juga yang benar ya. Banyak juga yang benar ya. Oh, ada juga tetap ada yang salah. UPPNBP tetap ya. Dia tetap dipungut pajak. Yang enggak diwujud pajak adalah KKP. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu belanja melalui marketplace DigiPay, kemudian menggunakan KKP, batas maksimum 200 juta, dan nggak dipungut pajak. Coba Bapak Ibu bayangkan seberapa enaknya gitu bahasanya ya, seberapa enaknya. Tapi ya itu, jadi nanti semakin kesini mudah-mudahan Bapak Ibu mau menggunakannya. Oke, kita lanjut. Setelah timbul hak tagih kepada negara, untuk diproses pembayaran, kapan batas waktu penyampaian tagihan tersebut kepada PPK jika dihitung dari sejak timbulnya hak tagih ya, dari yang punya tagihan ke PPK berapa lama? Ini aturannya ada di PMK 190 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah baca semuanya ya, ini beragam ya. Oh, nggak ada juga yang pindah ya. Oh, apakah ini sudah dapat dipastikan? Walaupun banyak yang salah ya. Ini kalau 17 hari kerja itu ke KPPN ya Bapak Ibu ya. Dari mulai penyedia ke PPK, PPSPM, ke KPPN itu 17 hari kerja. Tapi kalau dari penyedia ke rekanan, ke PPK itu paling lambat 5 hari. Harus sudah disampaikan. Ya, oke ya. Bapak Ibu 5 hari ya. Makanya hitungannya 5 hari, 5 hari, 5 hari, kemudian 2 hari. Makanya jadi 17 hari kerja. Itu hitungannya. Oke ya. Kita lanjutkan pertanyaan ke-33. Aduh, tambah semangat saya. Kategori sangat baik pada indikator IKPA diberikan kepada Satker dengan nilai. Nah, ini pasti nyari yang terbaik lah. Pasti nyari yang paling besar kan. Kalau masih ada yang salah, saya nggak tahu. Ayo. Jadi ada kategori ya Bapak Ibu ya. Ada sangat baik, baik, cukup, dan buruk. Ya. Jadi kalau buruk itu biasanya di bawah 70. Oh,
Ada yang tersaingi saudara-saudara? Ya, betul ya. Kalau di atas 90 itu masih dihitung baik ya. Jadi harus IKPA di atas 95 baru dikatakan sangat baik. Mungkin kalau yang ada IQ-nya, IQ ya. Nah, itu harus memang menggunakan nilai 95. Jadi kalau Bapak Ibu yang di bawah 95 itu masih dikategorikan baik ya, belum sangat baik. Oke? Aman ya? Aman ya. Jadi kalau yang merasa 90 itu sudah sangat baik, Anda salah ya. Kalau di IP mungkin iya, IP 90 itu A. Kalau di kami itu A+. Oke, kita lanjut 2 lagi ya. Apakah masih mungkin kira-kira? Silakan. Silakan ya. 1, 2 nggak tahu, masih bisa, siapa tahu Kak Fitri sama Bang Sipti tiba-tiba salah ya. Iya. Kalau yang di bawah nggak apa-apa. Semangat. Kak Sofi atau udah pergi mungkin Kak Sofi? Nggak ada orangnya? Ada ya? Ada kepalanya aja tapi. Jangan kayak gitu lah, langsung sembunyi Kak Sofi. Jangan kayak gitu Kak. Harus semangat. Kakak harus bangga peringkat 8 terbaik. Nggak ada yang salah dengan itu. Mungkin uangnya belum nyari kakak, makanya yang belum kakak. Oke ya, kita lanjut pertanyaan ke-34. 2 pertanyaan terakhir ya. Target penyerapan anggaran pada IKPA sesuai dengan per 4 tahun 2021 adalah sebesar. Kak Sofi udah keriting dia. Ya mana tahu kakak? Ya tahu lah harusnya. Kenapa rupanya? Masih ada yang salah, ada yang berubah. Oh, balik lagi. Kak Betty kasihan. Dikasih harapan palsu. Masih ada yang jawab 100. Mana ada satker yang 100%? Ada. Siapa satker yang bisa jawab, yang bisa penyerapan 100%? Saya kasih 1 juta kalau ada. Siapa yang ada? Kecuali dipanya cuma 1 juta. Ya iyalah. Cuma belanja 1 juta iya. Mana ada 100% pula. Itu pula yang jawab 4 Pagu orang. minus, Bang. Hah? Bang, pagu minus, Bang. Ya beda, kalau pagi minus bukan 100% itu. Ya kalau ada pagi minus 150 pun orang bisa. Kalau gitu ya. Target itu 90% ya. 90% targetnya. 95% aja orang udah susah, udah mau nangis dia mau belanjanya gitu kan. Apalagi lah 100% gitu ya. Dari 90% ya. Jadi dipikirkan, kalau Bapak Ibu mau jawab yang 100% itu bisa 100, syukur, bagus. Saya acungkan jempol ya. Oke ya. Ini sudah berubah ya. Kak Betty mungkin dia pilih 100% ini. Nanti kuliah dulu satker Kak Betty ini ya, 100% enggak kira-kira ya. Aku lihat juga ini. Oke ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, udah. Oh, hebat juga dia 100%. Uangnya dipindahkan semua. Revisi. Oke, pertanyaan terakhir untuk ini gampang ini. Kayaknya Kak Sophie tahu ini. Ayo, pertanyaan simple dan sederhana. Dalam melaksanakan KPA di bidang belanja pegawai dan administrasi belanja pegawai, KPA dapat mengangkat. Ayo, Kak Sophie pula gak jawab. Ada nggak di situ Kak Sophie? Nah, di situ dia. Oh. Ya, semuanya benar ya. Harusnya semua benar kecuali Kak Sophie yang tadi dia kamar mandi bentar. Ya, jadi jawabannya adalah PB ABP ya. PB ABP itu ditunjuk untuk administrasi belanja pegawai dan sejenisnya. Oke. Kita lanjutkan next question. Apakah sudah selesai? Ya, sudah ya. Jadi siapakah juaranya? Nereng, screenshot deh. Jangan lupa kau, pertanggungjawaban perlu. Oke ya. Juaranya adalah teneng. Bang Septian, tepuk tangan. Juara 1 adalah Bang Septian dengan hadiah total 1 juta dikurangi pajak menjadi 200.000. Kemudian yang juara kedua adalah Kak Fitri ya dengan total hadiah berapa? 150.000 ya. 150.000 dan juara ketiga adalah Bang Ade dengan total hadiah 100.000. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dikonfirmasi lagi ya.
Nanti kami akan berikan berupa uang elektronik, boleh menggunakan GoPay atau mungkin apa lagi OVO dan sejenisnya. Nanti kami mintakan nomor HP-nya, nomor itunya ya. Untuk Kak Betty, Mbak Faisal, Desindi, Bu Sondang, sama Kak Sofi, terima kasih atas partisipasinya ya. Terima kasih sudah mengikuti. Tidak perlu berkecil hati ya, karena memang ya dari 22 peserta yang hadir di sini adalah peserta yang 8 peringkat terbaik. Nanti untuk peringkat 4 dan 8 akan diberikan hadiah menarik dari KPPN ya. Nanti kalau memang nanti akan kami kirimkan ke satker masing-masing ya, ke satker masing-masing. Oke, mungkin itu aja. Ada yang lain ditambahkan, Arman? Enggak jadi ya. Oke ya. Nanti untuk mohon disampaikan ke teman-teman yang lain, untuk pengumuman hori foto dan hori kustik itu akan disampaikan melalui grup dan juga melalui Instagram. Silakan stay tune gitu ya. Stay tune di Instagram KPPN Pematang Siantar. Mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan? Atau mungkin untuk juara pertama ya. Untuk Bang Septian mungkin ada sedikit sepatah dua kata gitu ya. Sebagai apa sih tips dan triknya gitu ya. Makanya bisa meraih peringkat pertama gitu ya. Kalau kita lihat sih dalam segi jawaban mungkin yang paling banyak Abang yang menjawab benar ya dalam segi jawabannya. Ini nomor 1 aja cuma Cindy yang benar gitu ya, sisanya salah gitu ya. Dan nomor 2 juga seperti itu. Gitu ya. Boleh Bang Septian menyampaikan tips dan trik gitu ya. Atau mungkin apa sih gitu ya. Yang bisa apa mungkin Abang tiap hari baca PMK 190 contohnya kan gitu kan. Ada Bang Septian ada? Untuk tips dan triknya sih nggak ada, Cil. Karena saya tahu nih teman-teman pengelola keuangan semua ini pasti pada udah tahu lah peraturan yang berlaku. Cuma ini kan tergantung jaringan juga ini sebenarnya semuanya. Gitu ya. Iya. Karena teman-teman pengelola keuangan ini semua yang terbaik. Oh gitu ya. Oke, mantap jiwa gitu ya. Oke, mantap. Itu memang sengaja karena mungkin Kak Sondang peringkat 7 nggak mungkin dibilangnya Kak Sondangnya. Ya. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya yang tes yang soal yang kami berikan itu adalah sebenarnya adalah soal yang biasanya Bapak Ibu kerjakan sebenarnya ya. Mungkin ada beberapa yang tidak terdengar mungkin karena Bapak Ibu jarang atau mungkin nggak pernah berkecimpung di hal tersebut. Tapi seharusnya itu hal yang biasanya kami lakukan atau dilakukan oleh Satker ke KPPN. Tidak ada yang melenceng dari tugas dan fungsi bendahara, PPK, KPA, dan PPSPM maupun pejabat keuangan yang lainnya. Oke, mungkin itu aja ya Bapak Ibu dari kami. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk penonton juga ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kalau ada kesempatan atau mungkin ada dana lagi mungkin kami sediakan gitu ya. Tapi kalau memang nggak perlu berkecil hati gitu ya. Mudah-mudahan doakan aja tahun depan hadiahnya bisa bertambah mahal contohnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada mau disampaikan Pak Yusuf? Ada Pak Yusuf? Pak Yusuf ada nggak? Cukup Pak. Oke, baik, cukup Pak. Mungkin itu aja dari kami Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali. Kita ucapkan tepuk tangan Bapak Ibu ya sebelum pergi ya untuk para juara kita dan untuk semuanya yang mengikuti. Oke, silakan. Selamat pagi dan selamat siang. Selamat pagi. Terima kasih.